Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Syahrini, guru matematika dari SMA Negeri 1 Megamendung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan mengenai permasalahan belajar yang saya temukan selama mengajar di sekolah tentang permasalahan belajar matematika. Pengertian masalah dalam belajar, masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan yang kita alami. Permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baik secara keseluruhan. Kemudian, sebelum ke arah solusi, masalah belajar ini umum saya temukan di sekolah saya, di mana sebagian besar siswa merasa memiliki masalah dalam belajar matematika. Mungkin dari materi prasyaratnya, atau mungkin belum tahu caranya seperti apa, begitu. Jadi, ini merupakan masalah serius yang harus perlu saya kemukakan di sini, karena menyangkut sebagian besar siswa. Kemudian, masalah belajar dan solusinya di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya yaitu yang bisa bersifat kognitif dan afektif, bisa bersifat psikomotor dan adanya motivasi. Jadi di sini faktor internalnya adalah bagaimana membangun masalah belajar ini supaya kognitifnya terbentuk, afektifnya, psikomotornya, dan perlunya motivasi di sini. Jadi untuk bisa membangun ini semua, yang pertama itu adalah motivasi terlebih dahulu, kemudian bagaimana membangun kognitifnya dan psikomotornya, yaitu masalah-masalah belajar ini perlu dipahami secara serius dan ditemukan solusinya supaya bisa membantu siswa tidak terkendala lagi, minimal bisa diminimalisir. Konsentrasi belajar yang kurang baik dan rasa percaya diri, kemudian kebiasaan belajar, kurang perhatian dan minat. Nah, ini permasalahannya di sini untuk faktor internal pada diri tiap siswa yang sebagian besar tadi. Jadi bisa dari konsentrasi belajar, mungkin dalam situasi lingkungan kelasnya yang ramai atau yang kurang kondusif, sehingga di sini PR guru harus bagaimana caranya mengkondisikan kondisi kelas supaya kondusif agar konsentrasi belajar siswa terjaga. Kemudian rasa percaya diri juga siswa perlu ditingkatkan, karena ada memang beberapa siswa yang kurang percaya diri ketika mereka tidak memahami materi, mereka malu untuk bertanya atau mungkin mengemukakan pendapatnya, seperti itu. Kemudian dari kebiasaan belajarnya yang mungkin kurang diperhatikan pola belajarnya di rumah maupun di sekolah. Nah, yang di sini mungkin adanya kurang perhatian baik dari guru maupun dari orang tuanya ketika di rumah, dan minat. Nah, minat inilah yang sangat penting, yang perlu dibangun nomor satu, karena dengan adanya minat ini, ketika minat itu tumbuh, maka siswa akan mulai belajar untuk menyukai atau menyenangi matematika gitu kan, sehingga masalah belajarnya sedikit demi sedikit akan terkikis. Jadi perlunya untuk menumbuhkan minat atau bahkan untuk mengembangkan minatnya, misalkan dia punya gitu kan, perlu ditingkatkan agar dia bisa mengurangi masalah belajarnya dan mulai menyukai matematika. Kemudian dari faktor eksternalnya di sini bisa jadi terjadi dari lingkungan keluarganya, kemudian dari lingkungan masyarakat, dari guru sebagai pembina siswa belajar, kurikulum sekolah, terlalu berat beban belajar siswa maupun guru, metode belajar yang kurang memadai, sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dan keadaan ekonomi. Jadi, kalau faktor eksternal ini bagaimana supaya untuk sedikit bisa diperbaiki begitu ya, mungkin walaupun tidak ada perubahan, kurang bisa merubah yang terlalu berarti begitu. Tetapi setidaknya ketika dia dikondisikan dengan baik, dikondisikan yang
berupaya gitu ya untuk lebih baik, seperti misalnya lingkungan keluarga, bagaimana membangun lingkungan keluarga yang mungkin secara notabene-nya sedikit bermasalah, tapi ketika penyikapan dari diri siswa dan orang tua dengan kondisi keluarga yang seadanya, yang mungkin ada sedikit masalah, tetapi ketika ada support dari keluarganya, terlepas dari lingkungannya bagaimana, pasti bisa di eh, dikurangi, diminimalisir hal-hal masalah-masalah belajar siswa seperti itu. Kemudian di lingkungan masyarakat juga, jadi tergantung penyikapan, bagaimana menyikapinya, bagaimana si siswanya sendiri, bagaimana orang tuanya sendiri, bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan siswa tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang mungkin kurang mendukung atau kurang eh, apa ya kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu, seperti itu. Kemudian guru sebagai pembina siswa belajar. Nah, di sini peran guru sangat penting ya untuk bisa lebih konsentrasi memperhatikan perkembangan siswa belajarnya. Kemudian kurikulum sekolah, misalkan bagaimanapun bentuk kurikulum sekolah, di sini perlunya motivasi dari keseluruhan 1 sampai 9 di sini memang yang terpenting adalah penyikapan dan motivasinya. Ketika lingkungan-lingkungan yang ada atau faktor eksternal ini kurang bisa untuk dicegah, setidaknya bisa diminimalisir dengan motivasi yang selalu diterima oleh siswa tersebut gitu ya, sehingga siswa bisa memilih pola belajarnya, jalannya bagaimana supaya tidak terpengaruh dan bisa setidaknya mengatur dirinya sendiri agar bisa berkembang seperti itu ya. Kemudian, nah di sini langkah-langkah mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah belajar. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang menurun atau rendah di bawah rata-rata. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, prestasi menurun drastis, peserta didik sering bolos, masuk tanpa keterangan, bila ada tugas selalu tidak mengerjakan. Nah, ini ternyata menjadi faktor untuk dalam hal mengalami kesulitan belajar ya. Jadi tidak hanya secara intern siswanya yang memang mendukung dari kalangan keluarga yang akademiknya bagus, bukan hanya di situ, tetapi faktor yang lain juga bisa menentukan, dari mungkin prestasinya yang menurun, kemudian tidak seimbang usaha yang dilakukan, dengan hasilnya, kemudian lambat dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, ini perlu treatment khusus yang harus diperhatikan oleh guru dan wali kelas serta orang tua siswa. Gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, minimal bisa dikurangi. Nah, kita akan berfokus ke solusi. Yang pertama adalah menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini, bahwa belajar itu seperti apa, berikan contoh belajar pada peserta didik, berikan intensif jika siswa belajar, orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak. Nah, ini peran orang tua dengan wali kelas. Kemudian ketika anak di rumah, orang tua bisa menanyakan langsung, komunikasi intens intinya, kemudian komunikasi, menciptakan disiplin, pilih waktu belajar yang tepat, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman, menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak, gunakan imajinasi peserta didik, tidak memfokuskan pada belajar hanya dari buku saja, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar, membangun motivasi atau minat belajar siswa, menyiapkan ruang kelas yang nyaman, kondusif. Guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif. Guru harus mempunyai model pembelajaran yang bervariasi, melakukan pendekatan terhadap siswa. Nah, solusi-solusi ini wajib dijalankan oleh guru yang utama ya, karena adalah pendidik utama di sekolah, dan setelah diterapkan insya Allah pasti ada perubahannya, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya kemukakan. Semoga ke depan lebih baik lagi dan kita menjadi pendidik bagi anak-anak kita, pendidik yang profesional, yang dirindukan, yang bisa mencetak generasi muda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.